Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Ini ada gerakannya loh. Iya. Ya, kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Mari kita saat teduh sebelum kita mulai ibadah kita. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, kita akan memuji Tuhan sebagai lagu pembuka dari Kidung Ceria 338. Mari bersukaria datang kepadanya. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kiranya kami saat ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita kan masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya kan? Iya. Berarti kita sekarang juga akan memuji Tuhan juga sekaligus lagu kemerdekaan ya, dari Kidung Ceria 381 Hari Merdeka. Ya, kita sama-sama nyanyi ya, yang semangat adik-adik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Adik-adik, kita akan membaca kitab Mazmur 98 ayat 1 hingga yang ke-9. Kita akan baca secara berbalasan sebagaimana kita membaca Mazmur. Mazmur 98 ayat 1 hingga ke-9. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya adik-adik, dari Mazmur ini kita belajar bahwa penyelamatan sudah dekat. Ya, penyelamatan sudah dekat. Ya, untuk menyambut Mazmur, kita akan kembali puji Tuhan dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum adik-adik persiapkan Alkitabnya, kita akan kembali puji Tuhan sebagai pengantar firman Sabdamu Abadi dari Kidung Ceria 135. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakanlah mata hati dan telinga kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan,
Maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Adik-adik, pada hari Senin yang lalu, adik-adik ingat tidak? Kita, bangsa Indonesia, mengingat Hari Raya Nasional apa ya? Ya, betul sekali. Pada tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu, tepatnya hari Senin, kita mengingat Hari Raya Nasional Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, adik-adik tahu tidak? Kemerdekaan yang Indonesia dapatkan tidak semata-mata didapatkan dengan mudah, tapi juga dengan penuh perjuangan dari warga negara Indonesia dan juga para pahlawan. Nah, adik-adik, jadi kemerdekaan itu tidak dengan mudah, tetapi butuh perjuangan. Adik-adik tahu tidak, para pahlawan bahkan sampai gugur di medan peperangan hanya untuk agar Indonesia menjadi negara yang merdeka. Nah, begitu pula dengan ayat Alkitab kita pada hari ini, yaitu tentang hak budak Ibrani. Adik-adik, ketika bangsa Indonesia belum merdeka, atau ketika bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama beratus-ratus tahun, adik-adik, bangsa Indonesia itu sangat sengsara loh, sama seperti budak-budak ini. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu artinya budak? Artinya budak adalah orang yang harus mengabdi kepada tuannya dan harus mengerjakan segala sesuatunya tanpa dibayar. Wah, adik-adik bisa rasakan kan ya bagaimana menderitanya menjadi seorang budak. Kalau kita di rumah, adik-adik namanya ada yang membantu kita, namanya asisten rumah tangga, atau yang sering kita sebut dengan pembantu. Tapi dia bukan seperti budak ya adik-adik, karena berbeda. Kalau budak itu dia mengerjakan segala sesuatunya sendiri dan semua pekerjaan diambil alih oleh budak tanpa dibayar. Tapi kalau pembantu adalah orang yang berjasa, khususnya bagi kita di rumah, yang membantu mengerjakan pekerjaan rumah kita. Pekerjaan yang tadinya berat, jika dibantu pasti akan terasa ringan kan adik-adik. Nah, dan juga pembantu atau asisten rumah tangga di rumah kita pasti kita berikan upah atau haknya. Nah, tetapi budak itu tidak adik-adik. Nah, bayangkan bangsa Israel menjadi budak di tanah orang lain selama dalam kurun waktu yang sangat lama. Mereka harus bekerja setiap hari tanpa digaji ataupun diberi upah. Jadi mereka semua sangat menderita. Nah, pada bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita diberikan perintah atau diberikan petunjuk untuk para budak-budak tersebut adik-adik. Nah, adik-adik, pada pembacaan Alkitab kali ini, Allah melihat bahwa budak perlu mendapat perlindungan di tengah kemiskinan hidup. Allah juga melihat perlu diberikan ketentuan atau aturan mengenai budak. Aturan tentang budak yang disampaikan oleh Allah dalam teks pembacaan kita kali ini bukan berarti Allah menyetujui perbudakan yang ada, tetapi justru Allah mau kita sebagai manusia dapat menghargai sesama manusia kita yang lainnya.
Contohnya, pada pembacaan Alkitab kita kali ini, Allah memberikan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh tuan atau majikan yang memiliki budak. Tetapi juga Allah memberikan kebebasan kepada budak untuk memilih apakah dia menjadi orang yang merdeka atau tidak. Nah, adik-adik, kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang beruntung. Kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Seperti budak-budak juga diberikan kebebasan untuk memilih hidupnya, mau tetap menjadi budak atau menjadi orang yang merdeka. Itu semua diatur dalam pembacaan kita hari ini. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dalam mengenai hak yang akan diterima oleh budak-budak. Karena Tuhan melihat bahwa budak itu sangat sengsara adik-adik. Jadi Tuhan pun mau agar budak-budak diberikan kesejahteraan. Nah, pada bacaan Alkitab kita yang telah kita baca tadi, banyak sekali ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan dalam hal memberikan atau mengangkat seorang budak. Pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah dalam pembacaan kita hari ini, contohnya yaitu pada ayat yang kedua. Seorang budak bekerja selama 6 tahun dan dibebaskan tanpa membayar tebusan apapun. Jadi budak diatur untuk bekerja hanya selama 6 tahun. Setelah 6 tahun dan pada tahun yang ke-7, budak tersebut dapat bebas dan tidak dipungut tebusan atau denda apapun. Lalu pada ayat yang ketiga, apabila dia menjadi budak bersama istri dan anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya pun bebas bersamanya. Jadi, ketika budak tersebut menjadi budak dan membawa istri dan anak-anaknya pada tahun yang ke-7, dan dia memilih untuk menjadi orang yang merdeka, maka dia tidak merdeka sendiri saja, tetapi dia juga turut memerdekakan istri dan anak-anaknya. Lalu pada ayat yang keempat, apabila pada saat bekerja sebagai budak, tuannya memberikan istri padanya, dia boleh memilih antara menerima atau tidak. Bila ia menerimanya, pada saat bebas, istri dan anaknya harus tinggal dan tetap menjadi budak. Jadi perbedaannya adalah jika yang tadi ketika dia menjadi budak membawa istri dan anak-anaknya, pada ayat yang keempat dia diberikan istri oleh tuannya. Nah, ketika tahun yang ke-7 ia bebas menjadi orang yang merdeka, istri dan anak-anaknya tetap menjadi budak tuannya. Lalu pada ayatnya yang kelima, yaitu apabila seorang budak tidak mau berpisah dengan tuannya, istri dan anaknya, ia dapat memilih untuk menjadi budak seumur hidupnya. Nah, jadi Tuhan Allah juga memberikan pilihan kepada budak itu. Ketika budak itu ingin menjadi orang yang merdeka, aturan-aturannya telah diberikan oleh Allah. Namun ketika ia tetap mencintai pekerjaannya, ia ingin tetap menjadi budak, itu pun diatur oleh perintah Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali diingatkan bahwa ketetapan Allah tentang budak dalam pembacaan Alkitab kita hari ini merupakan tindakan Allah yang hendak mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia, yang secara tidak langsung merupakan tindakan Allah yang hendak memerdekakan manusia dari perbudakan. Begitu juga kita sebelumnya adalah budak dari dosa, adik-adik. Banyak sekali tindakan dan perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka kita disebut budak dosa. Tetapi adik-adik tahu, kita patut berbahagia karena kita adalah budak yang dimerdekakan oleh Allah. Jadi kita tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kita adalah manusia atau hamba yang merdeka. Karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik,
sebagai manusia yang merdeka atau sebagai warga negara yang merdeka, kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab adik-adik. Apa ya tugas tanggung jawab kita? Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita adalah melakukan karya keselamatan Allah dimanapun adik-adik berada. Apa sih Kak karya keselamatan yang harus kita lakukan? Pada saat ini adik-adik contohnya dapat belajar dengan giat atau menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat. Contohnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh guru kalian. Walaupun pada saat ini kalian tidak dapat belajar di sekolah bersama dengan teman-teman dan guru-guru kalian, tetapi setiap harinya pasti kalian diberikan tugas dan diberikan aturan-aturan cara mengerjakannya. Nah, itu adalah contoh tanggung jawab yang adik-adik dapat lakukan mengenai karya keselamatan Allah. Jadi, adik-adik dapat mematuhi aturan yang diberikan oleh guru adik-adik kepada adik-adik yang harus kalian kerjakan setiap harinya. Jadi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan harus seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sebagai respon dari firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanah gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari sekarang kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami belajar untuk menjadi orang merdeka yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu berkarya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Semoga apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami. Untuk itu, kami berdoa agar Tuhan mau cepat pulihkan bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami dapat kembali seperti sedia kala. Tuhan hilangkan pandemi ini, agar kami dapat bersama-sama lagi berkumpul di pos-pos pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, yaitu gereja GPIB Pancaran Kasih. Walaupun pada saat ini kami tidak dapat bergereja dan beribadah di gereja kami yakin Tuhan mau sertai gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan mau jaga dan sertai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Sakit apapun dan juga sakit yang sedang melanda negara kami ini. Kiranya Tuhan mau memulihkan mereka melalui obat-obatan dan dokter yang merawat mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan jaga dan sertai kedua orang tua kami ketika kedua orang tua kami melakukan aktivitas, baik bekerja
maupun pelayanan. Tuhan mau jaga dan sertai, Tuhan sehatkan dan kuatkan kedua orang tua kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya Tuhan juga mau jaga dan sertai teman-teman kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa terkhusus untuk COVID-19. Kiranya Tuhan mau hilangkan COVID-19 dari negara kami agar kami semua dapat menjalani aktivitas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dipersiapkan uang persembahannya. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita puji Tuhan dari Kidung Ceria 356. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untukmu. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi, supaya persembahan ini bisa menjadi apapun yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kemarin dalam rangka 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, adik-adik ada lomba-lomba ya? Ya, siapa yang sudah mengirim hasil karyanya? Ya, anak TK, domba foto, ya, dengan tema kemerdekaan. Terus anak kecil dengan lagu Hari Merdeka. Anak panggung membuat puisi, ya. Adik-adik sudah mengerjakannya itu? Ya, kalau sudah dikirimkan ke kakak-kakaknya. Ya, hari ini kita akan menunggu pengumuman dari kakak-kakaknya, ya, karena ada juaranya. Adik-adik tunggu ya. Nah, bagi adik-adik yang menang atau dapat juara, kakak mengucapkan selamat. Bagi yang belum, ya, adik-adik nggak usah putus asa, masih banyak kesempatan, ya. Adik-adik tetap berjuang, adik-adik tetap semangat, ya, di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Untuk itu, kita akan menerima berkat dengan menyanyikan lagu "O Berkati Kami". Sikap berdoa ya adik-adik. O berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik.